jendela di bagian luar itu yang sini aku ngelapnya itu ala kadarnya aja, sebisanya kita aja gitu ya. Jangan sampai nyawa kita yang jadi taruhannya teman-teman. Ntar ya aku kasih lihat kalian orangnya, nanti orangnya aku kasih stiker aja ya teman-teman. Ini kejadiannya itu tanggal 14 Januari 2021. Berarti belum lama ya teman-teman, baru kemarin-kemarin karena beritanya juga masih seliweran di Facebook. Dan ini kasihan banget ya, dia berusia masih sangat muda, 37 tahun, sudah meregang nyawa di negeri orang. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang renyong, Mbak Benita Sari, wong jelas apa orang apa kabenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini, Bopi biasa mau kerja dan kasih lihat ke kalian ya, gimana sih kegiatan TKW sehari-harinya ya. Begini ya, gaji 9 juta tapi harus serba bisa. Jadi aku selain jaga lansia, aku juga harus mengerjakan semua ya teman-teman. Jadi gaji gede, resiko gede ya. Dan kerjaan juga banyak tentunya. Tapi nggak semuanya yang kerja di Taiwan itu dapat kerjaan banyak. Ada juga yang nyantai-nyantai, cuma duduk-duduk aja, temenin lansianya, temenin neneknya, temenin mbahnya, temenin kakeknya gitu ya. Tapi kalau aku di sini neneknya masih lumayan sehat, jadi aku lebih fokus ke pekerjaan lain. Maksud aku lebih fokus ke pekerjaan rumah. Dan untuk nenek aku sendiri itu aku lebih fokus kalau malam bantu dia mandi, bantu dia cuci baju, masak gitu ya. Jadi ya di double-double lah kerjanya, jadi 24 jam di sini. Kadang ya bosen, kadang ya begitulah, namanya juga TKW ikut orang ya. Kalau misalkan mau enak mah jadi bos, tapi jadi bos juga kan harus bayar orang, mumet juga ya teman-teman. Oke, jadi apapun pekerjaannya yang penting halal, dijalani, dinikmati dan disyukuri ya. Ini teman-teman karena mau Imlek, jadi bersih-bersihnya itu lumayan banyak, lebih banyak dari biasanya. Jadi ini sisa semalam itu habis ngeberesin sampah ya, bukan sampah sih sebenarnya. Jadi banyak banget makanan yang kebuang teman-teman, jadi aku masukin ke sampah. Dan ada juga yang sebagian aku dibikin hoiso. Hoiso itu rongsok ya teman-teman. Jadi ini sampahnya itu banyak banget, aku bisa-bisahin dari yang sampah kering, sampah basah, terus barang rongsok. Jadi semuanya aku bisa-bisahin, aku plastikin beda-beda ya teman-teman. Jadi semangat aja. Siapa tahu nanti hongpaunya tebel teman-teman, amin amin ya rabbal alamin. Tapi jangan nggak ngarep dulu lah, yang penting majikan nggak marah aja itu udah luar biasa ya teman-teman. Dan seperti biasa ini Mbak Upi itu kalau misalkan keluar itu harus naik turun tangga ya teman-teman. Ini Mbak Upi tinggalnya di lantai 4 dan lantai 5, jadi lebih sering naik turun tangga dari lantai 4 ke lantai 1 gitu ya. Jadi bawa sampah, bawa nenek, pokoknya beli barang atau apa ya, pokoknya satu hari itu bisa berkali-kali naik turun tangga ya. Jadi makanya Bobi itu langsing atau langsung, tapi kata ya emang udah bawaan, Bobi itu nggak bisa gendut. Jadi mohon maaf ya, di sini makan kenyang tapi emang Bobinya nggak bisa gendut teman-teman. Hitung-hitung diet gitu ya, olahraga naik turun tangga, gak apa-apa, dinikmatin aja sih. Dan ini Mbak Upi ya di bawah itu nurunin sampah sambil nunggu mobil sampah, karena kalau misalkan lelet nurunin sampahnya itu nanti ketinggalan mobil sampah teman-teman. Karena mobil sampah di Taiwan itu cepet banget lajunya, kenceng banget, nggak nunggu kalian harus ini tuh nggak. Mereka tahunya kalian kalau udah waktunya buang ya kalian ngumpul di bawah gitu ya, jadi langsung dibuang ke truk sampah gitu ya, nggak harus nunggu ini itu. Dan ini kebiasaan aku, kalau misalkan turun ke buang sampah aku pasti nyapu di bagian bawah, karena di bagian bawah itu nggak ada satu orang pun yang nyapu kecuali keluarga dari majikan aku. Kalau nggak ada aku dulu, anaknya nenek aku yang nyapu ya teman-teman.
Jadi insya Allah selalu bersih halamannya meskipun rumah tua, tapi nggak ada sampah ya teman-teman, karena di Taiwan itu juga jalanan hampir nggak ada sampah, bersih banget. Karena aku nggak enak juga ya kalau misalkan di bawah ini kotor-kotor, nanti dikiranya aku nggak ngapa-ngapain ya, karena aku juga sekalian buang sampah, sekalian tak buang, sapu-sapuin gitu kan, biar bersih sekalian, biar nanti kalau mau apa gitu ya ada orang masuk kan, jadi nggak terlalu risih banyak sampah ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, jadi ini Bobby mau buang sampah dulu, terus lanjut pulang. Biasa manjat ke lantai 4 naik turun setiap hari teman-teman, hitung-hitung olahraga ya, diet gratis teman-teman. A few minutes later. Halo teman-teman, halo. Jadi kembali lagi dengan Bu Binita Sari. Cilacap orang apa orang kebenak ya. Jadi tadi Mbak itu habis ngebuang sampah, Hoiso, terus Jui itu sampah basah, Hoiso itu rongsok, dan sampah kering biasa ya. Jadi dipisah-pisah, jadi berkarung-karung, berkantong-kantong plastik banyak banget ya. Jadi karena mau lebaran juga, mau lebaran Imlek maksud aku, jadi bersih-bersihnya semalam itu lebih ekstra ya. Semalam anaknya nenek aku pulang dan makan di rumah. Nah abis makan itu dia ngebongkar-bongkar gudang, ngebongkar lemari, dibongkar-bongkar makanan yang sudah kadaluarsa ya, banyak banget makanan yang sudah kadaluarsa teman-teman. Jadi dia buang-buang banyak banget. Jadi aku semalam dikumpulin jadi satu, ditaruh di Yang Thai itu teras ya, teras gitu ya. Nah ini sorenya aku buang, dan kebetulan hari ini hari Senin, jadi sampah dari hari Minggu ke hari Senin itu lumayan banyak ya, karena hari Minggu di Taiwan itu nggak ada mobil sampah ya. Ini kalau kebiasaan orang Cina kalau mau lebaran Imlek itu biasanya bersih-bersihnya tuh lebih ekstra dari biasanya. Dari nyuci jendela itu wajib ya, ngelap pintu, nyuci jendela ya. Tapi ini aku ada pesan buat teman-teman yang profesinya sama, jadi TKW kayak Mbak Upi ya. Jadi mungkin kalian kalau disuruh majikan ya-yain aja ya, tapi kalian harus pikir dulu pekerjaan itu membahayakan kalian atau tidak ya. Karena kemarin berseliweran di Facebook itu ada seorang TKW Cilacap, Jeruk Legi tepatnya. Kalau Mbak Upi kan Gandrung Mangu ya Cilacapnya, jadi lumayan deket ya, tapi yang gak deket banget, jauh juga sih dari Gandrung ke Jeruk Legi, lumayan ya perjalanan. Nah ini nggak usah cerita perjalanan atau apa, tapi di situ Bobi melihat kalau ada seorang TKW Taiwan, mohon maaf, maksud aku TKW Hong Kong yang sedang bekerja di rumah majikan. Mungkin karena majikannya itu suka bersih atau gimana, aku kurang tahu kronologinya ya. Yang jelas si mbak ini menjadi korban, dia jatuh dari balkon pas ngelap jendela dan ngelap-ngelap kaca itu ya. Karena di Hongkong itu kan rumahnya itu kan kebanyakan apartemen ya teman-teman. Jadi karena mau Imlek mungkin majikannya suruh ngebersihin semuanya. Jadi kalian yang belum terlanjur kayak mbak itu, tolong ya, kalau misalkan disuruh majikan itu kalau sekiranya membahayakan itu kalian jangan mau, beneran ini serius ya. Kayak aku pun kalau di pas jendela di bagian luar itu yang sini, aku ngelapnya itu ala kadarnya aja, sebisanya kita aja gitu ya. Jangan sampai nyawa kita yang jadi taruhannya teman-teman. Bentar ya, aku kasih lihat kalian orangnya. Nanti orangnya aku kasih stiker aja ya teman-teman. Ini kejadiannya itu tanggal 14 Januari 2021. Berarti belum lama ya teman-teman, baru kemarin karena beritanya juga masih seliweran di Facebook. Dan ini kasihan banget ya, dia berusia
masih sangat muda, 37 tahun sudah meregang nyawa di negeri orang. Jadi kalian kalau misalkan majikan nyuruhnya yang keterlaluan atau terlalu berat, itu kalian tolak aja lah teman-teman, daripada itu membahayakan kalian sendiri. Dia masih cantik banget ya teman-teman, masih muda, cantik. Jadi kan maut itu kan nggak pernah memilih kita mau tua, muda, jelek, cantik, itu nggak pernah memilih. Jadi sebisa mungkin itu kita harus hati-hati sendiri ya. Jangan karena kepengen oh nanti kan kalau misalkan bersih-bersihnya ekstra nanti kita dapatnya banyak gitu, hongpaunya banyak. Jangan berpikiran kayak gitu. Hongpao itu nggak seberapa dibanding nyawa kita teman-teman. Bener, kayak aku pun bersih-bersih ya sekedarnya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan majikan mau ngomel mau apa ya terserah, karena di sini kita juga fokus ke orang tua ya. Jadi kalau misalkan majikan masih ngomel wajib dibersihin, kalian bilang gini, coba contohin dulu gimana cara ngelapnya gitu. Jadi jangan kita majikan maunya apa kita langsung kerjanya apa, itu jangan. Nanti kebiasaan mereka itu nyuruh gini. Ya emang tugasnya mereka itu kan nyuruh kita, membayar kita, tapi kita juga wajib menolak kalau kerjaan itu membahayakan kita gitu loh teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi pesan-pesan dari Mbak Upi kayak gitu, kerjanya harus hati-hati, jangan ngeplotin hongpao ya, jangan ngeplotin kepengen dibai duit sing akeh nang bose aja. Jadi intinya anggar misalnya kerja sewajarnya kerja itu sewajarnya aja, jadi nggak usah terlalu berharap banyak gitu ya, berharap banyak dikasih hongpao banyak itu nggak usah, karena keselamatan kita itu nomor satu dibandingkan uang ya. Jadi kalian mau Imlek disuruh bersihnya ekstra, kalau misalkan sekiranya membahayakan tinggalkan. Oke, terima kasih yang sudah selalu sedia sama Mbak Upi. Mbak Upi mau pamit, mau istirahat sebentar, mau duduk-duduk ya. Mau teleponan enggak. Bobby nanti juga masih mau lanjut masak karena ini udah sore ya. Bobby ini di sini nggak ada jatah tidur siang sama sekali, jadi bisa ngomong-ngomong gini ya lagi duduk-duduk bentar karena di depan itu rempong banget si nenek sama temennya lagi ngobrol ya teman-teman. Jadi sedikit ada suara bising-bising dari mereka. Kalau udah ngobrol dia udah lupa daratan rempongnya sampai kemana-mana. Oke, Bobby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.